terbatas untuk melakukan sesuatu. Nah, di ruang Zoom kita sudah hadir dan tergabung Bapak Dodi Farid Munadi sebagai Kasih Pencegahan. Bapak Dodi, apakah ya, Bapak Dodi? Ya, siap. Halo? Itu mungkin pengantar dari saya, Bapak. Bisa Pak, sakit. Untuk waktunya Pak, kita punya waktu 60 menit. Nanti monggo Bapak pergunakan waktu apakah 45 menit untuk materi, kemudian ada sesi tanya jawab, atau langsung pemaparan. Saya dari Bapak Dodi aja. Monggo untuk waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Dodi. Untuk teman-teman mahasiswa silahkan didengarkan. Kemudian ketika nanti ada pertanyaan seperti biasa bisa di room chat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Pak Dodi. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya bergabung di sini. Perkenalan diri dulu, nama saya Dodi Munadi. Kebetulan saya sebagai Kepala Seksi Pencegahan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Jadi BPBD Provinsi Kalimantan Timur itu berdiri pada tahun 2009 dan saya bergabung pada tahun 2009 sampai ini. Fungsinya BPBD Provinsi adalah sebagai koordinator, komando, dan pelaksana pada saat bencana. Mungkin untuk mengenal ini saya akan menyampaikan tentang manajemen bencana secara keseluruhan. Tapi di situ ada tahapan-tahapan dalam pencegahan, kesiapsiagaan, dan daruratan dan pasca bencana. Mungkin bisa di slide-nya bisa ditampilkan. Siap Pak. Mantap dulu. Sudah, mungkin yang saya sampaikan di sini adalah tidak spesifikasi ke penjagaan, tapi lebih ke dasar manajemen bencana secara keseluruhan. Karena kalau itu kesiapsiagaan adalah salah satu bagian dari prinsip dasar manajemen bencana. Next, mungkin. Nah, ini tadi saya sampaikan juga, ini biodata saya. Saya sampaikan tadi, saya Dodi Farid Munadi, jabatan saya Kepala Seksi Pencegahan, unit kerja BPD Kaltim, nama kantornya Jalan Haryono Samarinda, rumah sebagai cantor di sini, dan pelatihan di kebencanaan yang sudah saya ikuti adalah dasar manajemen bencana, perencanaan kontingensi, dan satu lagi setelah melaksanakan TOT, perencanaan kontingensi. Next. Ya. Selanjutnya, nah ini pokok bahasa kita. Kita akan menyampaikan tentang pengertian manajemen bencana secara umum, siklus tahapan penanggulangan bencana, dan prinsip penanggulangan bencana. Tapi mungkin walaupun nanti materinya tidak sampai jauh, tapi kita bisa berdiskusi dengan rekan. Mungkin mohon informasi sebelumnya, ini ada mahasiswa baru atau yang begitu? Mahasiswa baru semua Pak ya? Baru, mahasiswa Pak. Baru semua Bapak. Mahasiswa baru ya. Terima kasih. Ada mahasiswa lama Pak. Oh. Ada yang lama Pak. Ya, mungkin next. Selanjutnya, slide selanjutnya, ya. Nah, atas realitas bencana itu. Yang pertama adalah bencana telah mengakibatkan kematian dan rusaknya hasil pembangunan
sehingga masyarakat menderita, menyebabkan kerugian. Itu jelas dampak dari bencana itu kalau ada kematian, rusaknya hasil pembangunan dan sarana prasarana yang telah terbangun selama ini, dan ada masyarakat yang menderita. Yang selanjutnya adalah yang harus kita bicara adalah pengerahan sumber daya dalam situasi darurat. Biasanya sulit, penuh tekanan dan biaya besar. Pada saat pengerahan sumber daya pada situasi darurat, itu contohnya pada saat ini adalah di Kaltim situasi darurat penyakit karena COVID. Ini sudah ada SK gubernurnya, ditindaklanjuti dengan SK ke tingkat darurat di kabupaten kota. Kenapa itu darurat harus disampaikan? Karena pada saat situasi darurat, pengerahan sumber daya segala macam bisa dilaksanakan secepatnya. Prosedur-prosedur itu bisa bukan diabaikan, dipenuhi belakangan. Tetap harus melalui suatu aturan-aturan yang harus dipenuhi, tapi bisa diselesaikan setelah kejadian. Ketiga lah upaya-upaya pembangunan akhirnya kembali ke titik nol atau bahkan dari titik negatif. Dari akibat bencana itu, hasil pembangunan yang telah dibangun beberapa tahun itu akan menjadi nol kembali atau bahkan menjadi negatif pembangunan yang selama ini dibangun selama ini. Contohnya kita melihat bahwa di tsunami Aceh, di Palu, itu semua hasil pembangunan yang dilaksanakan beberapa tahun itu menjadi hilang sama sekali. Dan terpaksa harus ditata ulang. Artinya direkonstruksi ulang, dianggap itu dari nol lagi. Selanjutnya, ini bisa slide selanjutnya. Nah ini, manajemen bencana adalah segala upaya atau kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan berkaitan dengan bencana yang dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana. Itu manajemen bencana, siklusnya itu berputar, mulai pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan, itu terus berputar siklusnya. Artinya tidak awalnya pencegahan ke mitigasi, tapi terus berputar kembali. Setelah pemulihan, kembali ke pencegahan. Pada saat itu, pencegahan itu sebelum terjadi bencana. Mitigasi juga. Jadi pada saat bencana, ada saat tanggap darurat dan pasca bencana. Mungkin lanjutnya. Nah ini, kegiatan penanganan bencana itu ada tadi saya sampaikan, ada pencegahan, ada mitigasi, ada kesiapsiagaan, ada peringatan dini, ada tanggap darurat, ada bantuan darurat, ada pemulihan, ada rekonstruksi, ada rehabilitasi dan rekonstruksi. Kegiatan pencegahan dan mitigasi itu dilaksanakan pada saat tidak ada bencana. Gitu. Jadi sekarang ini pemahamannya seharusnya pencegahan lebih diutamakan sama mitigasi untuk mengurangi dampak risiko bencana. Kesiapsiagaan dan peringatan dini itu dilaksanakan pada saat ada potensi bencana. Ada potensi bencana. Jadi kesiapan itu dilaksanakan pada saat ada potensi bencana. Sebagai contoh, ada potensi bencana itu karhutla misalnya. Karhutla ketika tim-tim teknis sudah menyatakan, terutama BMKG bisa memprediksi bahwa pada bulan Agustus, September misalkan akan terjadi kemarau panjang. Nah, di situ kita bisa menyatakan kesiapsiagaan. Sebelumnya itu di bulan Juli itu kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan misalkan, menghadapi kekeringan.
Itu berdasarkan prediksi-prediksi yang akurat tentunya dari stakeholder yang berkompeten menyampaikan peringatan dini tadi. Hasil dari itu baru kita menyatakan bahwa pada bulan ini, misalkan Agustus sampai September, kita siap siaga akan bahaya kekeringan. Nah itu pada saat ada potensi bencana. Sedangkan tanggap darurat itu adalah pada saat kejadian bencana. Nah, saat ini adalah di Kaltim terutama di Indonesia, saat ini semua melaksanakan tanggap darurat untuk COVID-19. Jadi untuk COVID-19 ini sekarang situasinya adalah tanggap darurat. Tapi sebagai contoh mungkin tanggap darurat yang ada batas waktunya itu seperti kita contoh di Palu. Di Palu begitu kejadian bencana dinyatakan bencana, maka terhitung pada saat setelah dinyatakan itu menjadi kegiatan tanggap darurat bencana. Biasanya tanggap darurat bencana dilaksanakan selama 14 hari dan setelah itu bisa diperpanjang. Bantuan darurat yaitu bantuan pada saat daruratan. Pemulihan adalah setelah proses tanggap darurat selesai, ada recovery, ada pemulihan pada saat setelah kejadian bencana. Ada rehabilitasi dan ada rekonstruksi. Rekonstruksi pembangunan ulang atau ulang pada infrastruktur yang rusak. Ya, selanjutnya, next. Pencegahan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana, sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007. Misalnya untuk saat pada musim kemarau adalah melarang pembakaran hutan dalam peladangan, melarang penambangan batu di daerah yang curam. Itu adalah suatu rangkaian pencegahan. Kita mencegah itu kita sudah ada tahu potensi bahwa pada saat kemarau potensinya paling tinggi adalah kebakaran. Maka pada saat kemarau kita pencegahannya adalah dengan melarang pembakaran hutan. Dan penambangan batu, daerah curam itu sudah tahu daerah curam itu adalah rawan akan terjadi longsor. Upaya itu adalah melarang penambangan batu daerah yang curam. Selanjutnya, next. Pencegahan antara lain adalah kegiatan pencegahan itu antara lain membuat peta daerah bencana, mengadakan dan mengaktifkan isyarat-isyarat tanda bahaya, menyusun rencana umum tata ruang, menyusun perda mengenai syarat keamanan, bangunan, pengendalian limbah, dan sebagainya, mengadakan peralatan atau perlengkapan operasi penanggulangan bencana, membuat prosedur tetap, petunjuk pelaksanaan, dan petunjuk teknis, perbaikan kerusakan lingkungan. Ini itu pada saat pencegahan. Nah, pada saat yang pertama tadi membuat peta daerah bencana, kita sudah menyusun peta kajian risiko bencana. Untuk tingkat kota Samarinda juga sudah ada peta kajian risiko bencana. Jadi kita bisa melihat daerah-daerah mana yang punya risiko bencana. Itu terdapat bencana yang sudah disebut tadi oleh moderator tadi. Kedua, mengadakan dan mengaktifkan isyarat-isyarat tanda bahaya. Biasanya dilaksanakan pada saat tanda bahaya kita harusnya mengadakan sosialisasi kepada masyarakat pada saat misalkan kalau ada akan terjadi banjir di Lempake, misalkan bendungannya kapasitas airnya melebihi, apa yang dilaksanakan masyarakat sana? Ya kan, memberi isyarat. Kalau zaman dulu isyaratnya pakai kentongan pakai naik di masjid. Sekarang sudah canggih, misalkan sudah bisa pakai HP, bisa pakai HP Android, mengadakan dan mengaktifkan isyarat tanda bahaya. Juga memasang early warning system (EWS) banjir, suatu alat untuk
mendeteksi bila terjadi suatu bencana. Menyusun rencana umum tata ruang ini berkaitan sekali. Tata ruang itu harus disesuaikan karena dampak-dampak dari tidak sesuai tata ruang akan menimbulkan bencana di kemudian hari. Menyusun perda mengenai saat keamanan, bangunan, pengendalian limbah dan sebagainya. Nah, perda penanggulangan bencana di Kaltim sudah ada untuk provinsi, tinggal ditindaklanjuti mungkin nanti tinggal di kabupaten kota. Nanti kami akan sosialisasi ke kabupaten kota untuk segera menyusun perda di kabupaten kota. Mengadakan perlengkapan operasional penanggulangan bencana. Dalam hal ini BPBD, BNPB di pusat sudah mengadakan dan mendistribusikan peralatan-peralatan standar untuk penanggulangan bencana. Itu disampaikan daerah mungkin rekan mahasiswa, adik-adik mahasiswa bisa sering melihat mobil oranye tulisan BNPB. Nah, itu salah satu kendaraan perlengkapan yang kami miliki. Juga pada saat terjadi banjir, kami sedang menurunkan perahu karet dan perahu lainnya.